ada di waktu tersebut dari hambaku yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dirinya. Jadi waktu malam ini sangat dahsyat, yang lebih utama di bagian akhirnya. Begitu pula dalam waktu di hari Jumat. Di hari Jumat juga sama. Hari Jumat adalah waktu yang mulia. Tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, di setiap waktu ibadah awalnya mulia, tapi pada bagian akhir itu jauh lebih mulia, lebih istimewa. Sehingga pada bagian akhirnya di waktu Jumat itu dikatakan sebagai waktu yang mustajab. Maka kita dianjurkan di setiap hari Jumat, khususnya setelah melaksanakan sholat asar, itu kita memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan yaumul jum'ah 12 sa'ah. Hari Jumat itu terdiri daripada 12 jam, itu kata Rasulullah. Minha sa'ah la yujad 'abdul muslimun yas'alullaha illa adahu iyyah. Kata Rasulullah, di antara waktu tersebut ada satu waktu di mana tidaklah seorang hamba meminta sesuatu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah akan beri dan Allah kabulkan permintaannya. Maka kata Rasulullah, faltamisuha akhiral sa'ah ba'da asar. Kata Rasulullah, maka carilah waktu tersebut setelah waktu asar. Maka di waktu asar di hari Jumat sebelum masuknya waktu maghrib, karena sudah berbeda waktu nanti. Ya, karena dalam perputaran tanggal Hijriah itu pergantian hari dimulai dari waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu isya. Dan puncaknya kemudian hal yang sama juga terjadi pada 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Di mana baginda Rasulullah SAW meriwayatkan salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-'ashr." Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba, tidak ada satu hari yang di dalamnya itu terdapat suatu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari pertama di dalam bulan Zulhijjah, yaitu yang dimaksudkan ada 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Nah, jadi 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu adalah waktu yang mulia. Tapi puncaknya pada saat apa? Pada saat tanggal 9 dan tanggal 10, atau yang biasa kita sebutkan sebagai hari Arafah dan hari Idul Adha. Jadi itu dari 3 contoh tadi, waktu malam paling mulia istimewanya di bagian akhir. Di waktu hari Jumat istimewanya juga di bagian akhir. Di waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga istimewa, waktunya ada di bagian akhir. Maka begitu pula juga terjadi pada bulan Ramadan. Dalam rentang 1 bulan full, di dalam bulan Ramadan itu waktu yang paling istimewa adalah di bagian akhir daripada Ramadan tersebut, yaitu adalah 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai waktu untuk beribadah dan menjadikan sebagai waktu yang mulia karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Karena itulah yang menentukan perjuangan kita dalam beribadah itu ada pada akhirnya. Kata Rasulullah SAW, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amal perbuatan, baik yang bersifat ibadah maupun non ibadah, itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau kemarin di dalam bulan Ramadan kita sudah bersungguh-sungguh, tapi kalau di dalam akhir daripada Ramadan tersebut kita sudah mulai lengah, dan maka yang menjadi penilaian itu adalah pada bagian akhir tersebut. Maka jika kalau seorang di dalam bulan Ramadan, jika akhirnya dia baik, maka awal daripada Ramadan tersebut dianggaplah baik.
Begitupun sebaliknya, kalau seandainya di bagian akhir itu buruk, awalnya yang baik itu akan terus menjadi buruk. Jelas ya sampai di sini? Masya Allah. Ada ngantuk dulu ya. Hati-hati Pak. Kalau ngaji nyender tembok, pahalanya bagi dua sama tembok berarti. Habis nyender, ngantuk. Lanjut. Maka begitu pun dalam perlombaan. Dalam perlombaan itu yang menang ditentukan dengan mereka yang juara di bagian akhirnya. Maka suatu hal yang paling penting itu adalah bukan kekuatan, tapi ketahanan. Kita harus bedakan antara kekuatan dengan ketahanan. Ada yang kuat tapi tidak tahan lama. Betul. Oh, berasa kuat kekal. Tapi ketika bertemu dengan pasangan, loyo, tidak tahan lama. Ada yang kuat tapi tidak tahan lama. Sehingga di bagian akhir dia tidak bisa mampu menyelesaikannya. Semangat di awal tapi di bagian akhir tidak. Ada juga sehingga kita dapat ambil pelajaran bahwa kita diajarkan jadilah seorang muslim yang mempunyai ketahanan, bukan hanya sebatas kekuatan. Sehingga setiap kali kita melakukan suatu amalan ibadah bentuk ketaatan, kita bisa sampai kepada bagian akhir.